Ini mulai aja. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang uji toksisitas umum. Boleh di next? Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama itu ada saya sendiri, Sita Mukaromah. Lalu ada Naila Hanisakila, Cecilia Fioni, Norman Darmawan, Rida Nurul Nabilah, Hanum Salsabila, Melida Lutfiatul Hania, Aulia Putri Ismail, Najwa Mentari Putri, dan Fenia Maidasari. Boleh di next? Berikutnya ada secara umum uji toksisitas meliputi toksisitas akut, menilai efek berbahaya setelah pemberian dosis tunggal atau beberapa dosis dalam waktu singkat. Yang kedua, toksisitas subakut atau subkronik, menilai efek toksik setelah pemberian berulang selama beberapa minggu hingga bulan. Yang ketiga ada toksisitas kronik, menilai efek toksik akibat penggunaan jangka panjang. Next. Untuk metode pengujian toksisitas umum, yang pertama ada in vitro. Pengujian dilakukan kepada komponen organisme yang sudah diisolasi. Contohnya, kultur sel kanker, jaringan organ atau organ tertentu. Terus ada enzim, protein, atau komponen kimiawi lainnya. Yang kedua ada in vivo. Pengujian ini dilakukan di dalam tubuh organisme hidup yang memiliki sistem fisiologi yang utuh. Contohnya, pengujian uji LD50 pada tikus atau mencit, uji pendahuluan toksisitas umum. Next. Nah, untuk selanjutnya, jurnal yang dikajinya itu uji toksisitas akut ekstrak etanol dan daun sagu, metroxylon sagu Rov TTW terhadap mencit musculus. Next. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui toksisitas akut dari ekstrak etanol daun sagu, metroxylon sagu ROTB pada mencit musculus. Yang kedua untuk mengetahui dosis dari sediaan uji yang menimbulkan gejala toksik. Next. Selanjutnya, sebelum masuk ke metode dan proses pembuatannya, ada alat dan bahan yang bakal digunakan, yaitu alatnya ada alat maserasi, batang pengaduk, gelas ukur, gelas kimia, kandang mencit sebagai tempat mencit diamati, lalu mortir dan stamper, pipet tetes, rotary evaporator, toples sebagai pengamatan secara langsung, timbangan analitik, cawan porselen, spuit ukuran 1 mili
dan terakhir sonde atau kanula. Lalu bahan yang dipakai itu ada Aquades, etanol 96%, mencit, NaCmC, NaCl, dan Simplicia daun sagu. Nah, di sini ada metodenya. Yang pertama itu ada persiapan sampel dan ekstraksi. Yang pertama itu sampelnya diolah. Daun sagu sebanyak 600 gram dicuci, ditiriskan, terus dirajang untuk mempercepat pengeringan, dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan selama 2-3 hari. Setelah kering, sampel diserbukan. Terus sesudah si sampelnya jadi serbuk, masuk ke metode ekstraksi. Menggunakan metode maserasi. Serbuk daun sagu direndam dalam pelarut etanol 96% di wadah tertutup, terhindar dari cahaya selama 3 kali 24 jam atau 3 hari dengan pengadukan sesekali. Lalu dilanjut ke proses pemurnian. Ampasnya disaring untuk mendapatkan fitrat residu, diremaserasi kembali untuk mendapatkan filtrat tambahan. Lalu yang kedua itu ada penyiapan hewan coba. Subjeknya itu 25 ekor mencit jantan atau mus muskulus yang sehat, berumur 6-8 minggu, bobotnya minimal 20 gram dengan variasi bobot antar individu tidak lebih dari 20%. Terus, dari 25 ekor itu dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing 5 ekor. Yang kelompok satu itu kontrol negatif menggunakan NaCmC 1%, lalu kelompok 2-5 itu kelompok perlakuan dosis bertingkat dari mulai 5, 50, 300, dan 2000 miligram per kilogram berat badan mencitnya. Terus, kondisinya atau kondisi perlakuannya itu mencit dipuasakan selama 3-4 jam sebelum perlakuan, namun tetap diberi akses minum. Selanjutnya ada prosedur uji toksisitas, pemberian sediaan ekstrak diberikan dalam dosis tunggal atau maksimal volume 1 mili. Eskalasi dosis diberikan secara bertahap. Jika pada dosis rendah tidak terjadi kematian, dosis dinaikkan ke tingkat berikutnya 5, 50, 300, dan 2000 mg per kilogram BB. Jika terjadi kematian pada dosis awal, pengujian dihentikan. LD50 ditetapkan pada dosis tersebut. Nah, masuk ke pengamatan gejala dilakukan selama 14 hari. Parameter yang diamati mencakup perilaku toksik, tremor, kejang, salivasi, grooming, jalan dengan perut, dan tingkat kematian. Nah, ada pengamatan berat relatif organ juga pada hari ke-15. Mencit dikorbankan untuk membedah dan menimbang organ vital kayak jantung, hati, lambung, dan usus. Sebelum ditimbang, organ dicuci dengan NaCl untuk dibersihkan sisa darah. Nah, ada juga analisis data yang diperoleh diuji kenormalannya. Jika terdistribusi normal, dilakukan analisis statistik menggunakan one-way ANOVA dengan program SPSS 23. Data dianggap signifikan secara statistik jika nilai p-value lebih dari 0,05. Nah, di sini ada hasilnya, ada tabel 2 yaitu hasil pengamatan gejala toksik secara kualitatif yang dimana keterangannya tuh ada EEDS, ekstrak etanol daun sagu yang dibawa kelompok negatif, terus yang plus itu nunjukin kalau gejalanya toksik, terus kalau yang minus itu enggak menunjukkan gejala toksik. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tadi, gejala toksik pada hewan uji itu diketahui pada kelompok kontrol negatif. Tidak ditemukan gejala grooming. Jalan dengan perut, saliva, kejang, dan tremor pada mencit. Pada kelompok dosis 5 mg per kilogram BB juga enggak ditemuin gejala toksik yang ada pada mencit. Terus kelompok dosis yang 50,300 dan 2000 mg per kilogram BB ditemuin gejala grooming pada mencit. Pada pengamatan jumlah kematian hewan sama kelompok kontrol NaCmC dan kelompok perlakuan enggak ditemuin adanya kematian di hewan uji. Terus hasil penelitiannya nunjukin pemberian ekstrak etanol daun sagu atau metroxylon sagurot dengan dosis tertinggi yang digunakan yakni 2000 mg per kilogram
berat badan BB tidak menimbulkan kematian sampai 14 hari setelah pemberian dosis tunggal sediaan uji, sehingga nilai LD50 dari dosis tunggal tidak dapat dihitung karena untuk menghitung nilai LD50 itu harus ada hewan uji yang mati. Pada pengamatan berat badan mencit yang dilakukan penimbangan pada hari ke-7 setelah pemberian sediaan uji dengan rata-rata berat badan pada mencit kelompok kontrol NHCMC yakni 2548, kelompok ekstrak dosis 5 mg per kilogram BB yakni 26,68, kelompok ekstrak dosis 50 mg per kilogram BB yakni 26,42, kelompok ekstrak dosis 300 mg per kilo BB yakni 2648, dan kelompok ekstrak dosis 2000 mg per kilogram BB yakni 26,5. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, ekstra etanol daun sagu pada dosis 5, 50, 300, dan 2000 mg per kilogram tidak memberikan efek toksik terhadap pengaruh berat badan dan berat relatif organ jantung, hati, usus, ginjal, dan lambung terhadap mencit. Ekstrak etanol daun sagu menimbulkan gejala toksik yakni broming pada dosis 50, 300, dan 2000 mg per kilogram. Pada dosis yang digunakan, ekstrak etanol daun sagu tidak menimbulkan kematian pada mencit sehingga nilai LD50 tidak dapat dihitung. Setelah ini, berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut daftar pustaka dari kelompok 3 yang digunakan. Sebelum ditutup, Ada yang mau ditanya gak, guys? pertanyaannya 3. Oh, oke, Resa dulu. Silakan Resa, boleh. Oke, perkenalkan nama saya Resa Sabila dengan MPN 041 dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah ada mencit yang mati setelah diberikan ekstra daun sagu sampai hari ke-14? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya izin ditampung terlebih dahulu ya. Masih ada sisa 2 pertanyaan lagi. Ada yang ditanyakan nggak guys dari kelompok Aku mau lain? nanya, Boleh. apa sih tujuan utama yang dilakukan untuk toksisitas terhadap suatu obat atau bahan kimia yang baru gitu? Oke, kita tampung dulu ya. Satu lagi guys, ada yang mau nanya nggak? Ayo nanya. Saya nanya guys, satu lagi lumayan dapat nilai. Aku. Boleh, Teh Raisya. Ya, Teh Raisa mau nanya apa Teh Raisa? Tadi itu berapa sih dosis tertinggi yang apa tuh ekstrak daun sagu yang diberikan ke mencitnya gitu? Oke, Teh Raisa, terima kasih. Karena pertanyaannya sudah 3, jadi akan kami jawab ya guys. Silakan dijawab oleh Teh Rida terlebih dahulu mungkin ya. Izin jawab ya yang tadi dari pertanyaan dari Resa. Apakah ada mencit yang mati setelah diberikan ekstrak daun sagu sampai hari ke-14? Betul. Nah, izin jawab ya. Tidak ada. Semua mencit tetap hidup dan tidak ada kematian sama sekali di semua kelompok dosis. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Sama. Izin menjawab ya tadi yang pertanyaan dari Daraisya yang katanya berapa dosis tertinggi ekstrak. Nah, kalau misalkan dari yang jurnal tadi tuh dosis tertingginya tuh 2000 mg per kilogram BB. Apakah cukup? Cukup Kak, makasih. Oke, lanjut yang pertanyaannya Cairin.
Yang apa tujuan utama yang dilakukan uji toksisitas terhadap suatu obat atau bahan kimia baru? Itu tuh tujuannya untuk mengetahui apakah obat atau bahan kimia tersebut aman atau berbahaya sebelum akhirnya dicoba atau digunakan pada manusia dan hewan. Apakah sudah cukup jelas? Cukup, makasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas antusias pertanyaan dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 3 kami akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Teh. Makasih Teh.